Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang kemarin membahas tentang masalah perkara najis yang bisa menjadi suci. Kita lanjutkan dengan bab yang akan datang ini. Sebelum kita membaca kitab Safinatun Najah, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada musonif. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat berkah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadha faslun. An-najasatu thalathun mughallabatun wa mukhaffafatun wa mutawasitatun. Bab ini membahas tentang, atau fasal ini membahas tentang masalah najis, ya. Karena di setiap depan kita tentu tidak luput yang namanya yaitu perkara atau benda najis maupun benda suci. Sekarang kita membahas tentang masalah najis. Najis itu ada 3 macam, ya. Najis mughalladah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Najis mughalladah yaitu najis yang paling berat. Kemudian najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian najis mutawassithah yaitu najis yang tengah-tengah, ya. Selain diantara mughalladah, mukhaffafah masuk di dalam wa mutawassithah, karena mukhaffafah ringan, kemudian ada najis yang mutawassithah tengah-tengah. Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Yang pertama yaitu najis mughalladah, yaitu najisnya anjing atau babi, wa far'i ahadihima atau anak dari salah satu salah satu di antara keduanya, wa far'i ahadihima, ya. Yang pertama adalah najis mughalladah. Najis mughalladah yaitu najisnya anjing dan babi. Ini najis yang sangat berat, ya. Ntar diterangkan tentang membahas masalah cara mensucikannya. Yang ini yang kita bahas adalah masalah najis mughalladah. Najis mughalladah itu najisnya anjing dan babi, baik itu liurnya, kemudian tainya, ya. Maka ini menunjukkan najis mughalladah. Atau wa far'i ahadihima, anjing tiba-tiba mengawini kambing, maka anaknya juga ini ikut najis mughalladah, ya. Saya ulang, ada anjing atau babi mengawini hewan yang suci, mengawini anjing, mengawini kambing, maka anaknya pun ikut anjing, maka hukumnya sama halnya najis mughalladah, ya. Maka tidak boleh kita mengkonsumsi. Sebaliknya menjadi hukum najis mughalladah. Ini termasuk wa far'i ahadihima, itu ketika salah satu di antara anjing maupun babi yang mengawini hewan yang suci, seperti yang boleh halal untuk dimakan, seperti kambing, sapi,
kemudian unta, tiba-tiba kok dikawini sama anjing atau babi, ya maka ini hukumnya seperti najisnya anjing maupun babi. Kemudian wal mukhaffafatu wa baulu sobi lam yutam ghairu labani. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Najis yang ringan yaitu kencingnya anak laki-laki yang belum sama sekali makan apapun selain air susu ibu dan belum sampai berumur 2 tahun, ya. Jadi najis mukhaffafah itu najisnya kencingnya anak laki-laki yang belum sama sekali makan atau minum, ya, selain air susunya ibu dan ia belum sampai 2 tahun. Jadi kalau anak laki-laki belum makan apapun, ya, biasanya kalau di kampung itu anak kecil sudah makan pisang sama nasi, ya, baru berapa hari saja sudah makan nasi sama pisang, maka najisnya bukan najis mukhaffafah, ya. Atau makan selain itu seperti sun, ini juga bukan najis mukhaffafah. Ketika anak kecil ini kencing, maka najisnya bukan mukhaffafah, ya, karena apa? Sudah tercampuri dengan makanan yang lain. Yang dimaksud dengan mukhaffafah ini adalah kencingnya anak laki-laki yang belum sama sekali makan apapun selain air susu ibu dan belum sampai umur 2 tahun. Nah, kenapa kalau perempuan beda, ya? Kalau perempuan tidak mukhaffafah, ya, cuma laki-laki saja. Kenapa kok bisa? Ada yang bertanya. Karena baunya kencingnya seorang perempuan itu lebih menyengat daripada laki-laki. Maka najis mukhaffafah ini adalah anak kecil, anak bayi laki-laki yang belum sama sekali makan apapun selain air susu ibu dan belum sampai umur 2 tahun. Wal mutawasitatu sairun najasati. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawasito. Najis mutawasito selain najis dari mughalladhah, maka ini adalah dinamakan najis mutawasito, ya. Banyak contohnya, ya, pokoknya selain najis mughalladhah. Tadi kan najis mughalladhah, najis yang sangat berat, yaitu seperti najisnya anjing atau babi atau salah satu anak dari hewan tersebut yang mengawini hewan yang halal untuk dimakan. Kemudian kalau najis mutawasito selain dari hewan tersebut, jadi menjadi najis mutawasito. Kemudian dilanjutkan tentang fasal berikut adalah faslun ay hadza faslun. Al-mughalladhatu tadharu bisab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahinna biturabin. Fasal selanjutnya adalah membahas tentang masalah bagaimana cara untuk mensucikan najis-najis yang ada yang seperti di atas yang sudah diterangkan, yaitu bagaimana caranya untuk mensucikan najis mughalladhah, najis mukhaffafah, dan najis mutawasito. Yang pertama adalah cara untuk membersihkan atau mensucikan najis mughalladhah, yaitu salah satu basuhan atau siraman dicampuri dengan menggunakan debu, ya, yaitu dihilangkan najisnya. Misalnya kaki kita terkena tai anjing atau babi, maka dihilangkan najisnya dulu, kemudian disiram dengan 7 kali basuhan yang salah satunya dicampuri dengan debu atau tanah yang suci. Jadi tanah yang suci yang dibuat untuk siraman, baik itu siraman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima, keenam, ketujuh,
Intinya adalah salah satunya dicampuri dengan debu, ya. Makanya yang harus diperhatikan adalah dibersihkan dulu najisnya, ya. Izalati ainiha, kalau sudah ainnya tidak ada, maka cara mensucikannya itu menggunakan debu, yaitu 7 kali basuhan, ya. Ada yang mengatakan mengapa tidak menggunakan rinso atau sabun? Tidak, ini adalah salah satu membersihkan najisnya anjing maupun babi. Ini adalah syariat, apa yang ditentukan oleh syariat. Salah satu adalah kebaikan bagi kita semuanya. Beda dengan kalau tai ayam, ya, kalau kita dibersihkan, dibersihkan kemudian di itunya, kalau sudah tidak ada warnanya, kemudian tidak ada ainnya, maka ya tinggal disiram saja bisa bersih. Tapi kalau membersihkan, cara mensucikan untuk najis mughalladhah, yaitu caranya dengan 7 kali basuhan. Dihilangkan najisnya dulu, kemudian menghilangkan dengan 7 kali basuhan. Salah satunya yaitu dicampur dengan debu. Kemudian wal mukhaffafatu tatuhuru bi ra'syil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Yang kedua yaitu caranya untuk mensucikan atau membersihkan najis mukhaffafah dengan cara menyipratkan air secara menyeluruh dan menghilangkan ainnya najis. Contoh, najis mukhaffafah kan najis yang ringan, ya, seperti tadi anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang makannya hanya minum air susu ibu. Ketika ia kencing di lantai, ya, maka dibersihkan dulu menggunakan kain, dilap, kencingnya dilap atau menggunakan tisu dilap. Setelah kering, sampai kering, maka kita hanya mempercikkan air sudah cukup, atau seperti tadi menyiramkan sedikit air sudah cukup. Yang penting tangan kita tidak terkena najisnya, ya. Ketika kita membersihkan kencingnya anak laki-laki yang najis mukhaffafah ini, yaitu dibersihkan kencingnya, dilap sampai kering, dilap, kemudian kita percikan saja, maka ini sudah suci, ya. Karena apa? Najis itu adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Cara membersihkannya pun tidak seberat, yaitu seperti halnya kalau kita terkena najis mughalladhah. Ya, jadi saya ulang lagi, ketika anak kecil, anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa selain air susunya ibu, ketika kencing di lantai, maka kita lap sampai kering, kemudian kita percikan air, itu sudah cukup. Maka sudah suci. Yang penting tangan kita jangan menyentuh. Ketika tangan kita membersihkan, mengelap kencing tersebut, tidak kena atau kena, tapi kalau sebelum mempercikan air kita cuci dulu, maka kemudian kita percikan, maka ini sudah menjadi suci. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini ainiyatun wa hukmiyatun. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Mutawassithah dibagi menjadi 2, ya. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2, ainiyatun wa hukmiyatun, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Al-ainiyatu allati laha launun warihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wariha wa ta'miha. Najis hukmiyah yaitu ainiyah, yaitu najis yang masih nampak warna, bau dan rasanya, maka cara menyucikan najisnya dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Ya, saya ulang. Najis ainiyah, najis yang masih nampak warna, warna, bau dan rasanya,
maka cara mensucikan najis itu dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Ya, jadi harus misalnya kalau ada lantai terkena tai ayam, maka harus dikeringkan. Ya, kalau najisnya itu kering, ya, maka yang misalnya warnanya coklat, maka coklat tersebut harus dibersihkan dulu, ya, dibersihkan. Kalau sudah bersih tidak ada warnanya lagi, maka dilap kemudian kita siram. Itu cara untuk membersihkan najis ainnya, sehingga hilang, yaitu tidak ada rasanya, baunya, warnanya, maka itu akan menjadi suci. Kemudian wal hukmiyatun allati la launa wala riha wala ta'ma yakfika jarma'i alaiha. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak nampak warna, bau dan rasanya, maka cara mensucikan najis tersebut cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Jadi tidak seperti ainiyah. Kalau ainiyah itu ainnya, ya, masih ada warnanya harus dihilangkan. Tapi kalau hukmiyah ini, yaitu kalau hukmiyah mensucikan najisnya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Jadi tidak ada warnanya, tidak ada baunya, rasanya, hanya menyiramkan saja. Kalau itu cara untuk menghilangkan najis hukmiyah. Itulah cara-cara untuk membersihkan najis ketika terkena pada diri kita atau di dalam diri kita. Salah satunya adalah menghilangkan cara najis mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Jamaah yang dirahmati Allah, cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.